Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, bertemu lagi di video pembelajaran kita. Di video kita kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Ini adalah bab 3 ya, di kelas 7 semester 1. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengenal bentuk aljabar. Kemudian kalian juga akan mengenal istilah dalam aljabar, ada suku, variabel, koefisien, konstanta. Kalian juga akan mengenal suku sejenis pada bentuk aljabar, kemudian melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan suku aljabar, dan juga melakukan operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Oke, satu-satu akan kita pelajari ya. Silakan disimak. Oke, yang pertama sekali ini yang paling basic ya, kita akan mengenal apa sih bentuk aljabar itu gitu. Nah, pengertiannya adalah teknik penyajian suatu masalah matematika dengan menggunakan huruf atau simbol dari suatu objek gitu ya. Oke, di sini jadi kata kuncinya adalah huruf ya atau simbol. Jadi setiap penulisan matematika, penyajian suatu masalah matematika dengan menggunakan huruf atau simbol gitu ya untuk mewakili suatu objek itu disebut bentuk aljabar gitu. Kita akan lihat ya bentuknya seperti apa. Yang selama ini kalian tahu itu bentuk aritmatika itu kan misalnya 5 ditambah titik-titik sama dengan 8. 5 ditambah berapa sama dengan 8. Atau di sini 7 dikurang titik-titik sama dengan minus 2. 7 dikurang berapa sama dengan minus 2 gitu. Nah, bentuk aritmatika ini bisa kita tulis dalam bentuk aljabar ya, yaitu misalnya yang titik-titik ini yang tidak diketahui kita ganti atau kita simbolkan ya dengan huruf X misalnya ya. Jadi penulisan bentuk aljabarnya menjadi 5 plus X sama dengan 8 gitu. Kemudian yang kedua, ini 7 dikurang titik-titik sama dengan minus 2. Ya, nah, yang belum diketahui ini, yang belum diketahui kita ganti menggunakan simbol Y. Sehingga menjadi 7 dikurang Y sama dengan minus 2. Gitu ya. Jadi, eh, bentuk aljabar itu tadi selalu menggunakan huruf ya untuk mewakili satu objek yang belum diketahui. Nah, di sini kan ada huruf X sama Y gitu ya. Yang sering dipakai memang X sama Y, tapi sebenarnya bisa menggunakan huruf apapun ya, dari A sampai Z bisa dipakai semua untuk menjadi huruf atau simbol dalam bentuk aljabar. Nah, mungkin kalian mikirnya berarti simpel banget dong, cuman untuk nyari satu nilai doang kayak gitu, tinggal dihitung aja bisa kok gitu kan. Nah, memang ini kan contoh yang simpel, tapi ada gitu ya dalam kehidupan sehari-hari permasalahan-permasalahan yang bisa kita tulis dalam bentuk aljabar sehingga permasalahan itu bisa kita pahami dengan mudah dan kemudian dicari solusinya dengan lebih gampang gitu. Nah, contohnya ini. Tabungan Zia berjumlah 5 juta rupiah. Jika dua kali tabungan Michelle ditambah 400.000 sama dengan besar tabungan Zia, berapakah besar tabungan Michelle? Nah, kalau misalnya kalian menemukan permasalahan seperti ini, kemudian bisa langsung tahu jawabannya sih bagus, nggak apa-apa ya. Tapi untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah itu bisa kita ubah menjadi bentuk aljabar di sini gitu. Seperti apa jadinya? Nah, misalkan kita akan mengganti tabungan Michelle itu dengan simbol ya dan menggunakan huruf misalnya A gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat nih kalimatnya. Jika dua kali tabungan Michelle ditambah 400.000, berarti 2 kali A gitu ya. 2 kali A itu biasanya kita tulis 2A gitu ya. Padahal ini 2 kali A. 2 kali A ditambah 400.000 sama dengan tabungan Zia. Tabungan Zia berapa? 5 juta. Nah, berarti bentuk aljabarnya menjadi seperti ini. 2A plus 400.000 sama dengan 5 juta. Nah, dengan bentuk aljabar seperti ini kan akan lebih
mudah ya untuk menemukan solusinya. Seperti itu. Dan masih banyak lagi ya permasalahan-permasalahan yang bisa kita tulis dalam bentuk aljabar seperti ini ya, sehingga kita bisa lebih mudah mencari solusinya. Gitu. Oke. Next. Yang berikutnya adalah kita akan mengetahui istilah-istilah dalam aljabar. Nah, beberapa istilah dalam aljabar ya bisa kita baca satu-satu. Di sini ada suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Suku. Suku itu adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang, plus atau minus ya, tambah atau kurang. Kemudian variabel itu adalah huruf yang digunakan sebagai simbol atau pengganti suatu objek, suatu bilangan. Ya, jadi variabel itu adalah hurufnya. Kalau koefisien itu adalah angka yang di depan variabel. Koefisien itu angka yang menempel sama variabel. Gitu. Kemudian konstanta itu adalah suku yang tidak mempunyai variabel. Ini konstanta. Oke, kita akan lihat contohnya. Misalnya di sini diketahui bentuk aljabar 2A plus 5. Nih ya, ada bentuk aljabar 2A plus 5. Nah, kemudian kita akan menentukan nih, ada berapa banyak suku dalam 2A plus 5 itu. Ya, tadi kan suku itu adalah yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang ya. Berarti di sini yang dipisahkan oleh tanda tambah ya, yaitu 2A sama plus 5. Ya, jadi di situ ada dua suku ya. Ada dua suku. Oke, kemudian variabelnya apa? Variabelnya adalah huruf ya. Variabel itu huruf, simbolnya itu. Jadi apa tuh? 2A plus 5 yang hurufnya itu apa sih? A ya. Berarti variabelnya adalah A. Itu adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya. Ya, jadi variabelnya adalah A. Kemudian koefisien. Koefisiennya apa sih? Koefisien. Koefisien adalah angka yang di depan variabel. Berarti kalau variabelnya A berarti koefisien dari A. Koefisien dari A berarti angka yang menempel pada A. Itu 2 ya. 2 angka yang menempel pada variabel. Dan yang terakhir konstanta. Konstanta adalah suku yang tidak mempunyai variabel. Suku yang tidak mempunyai variabel itu berarti berapa tuh? Yang belakang tuh. 5 ya. Berarti konstantanya adalah 5 ya. Plus 5. Seperti itu, ada 4 istilah-istilah dalam aljabar ya yang yang harus kalian pahami. Oke, selanjutnya di sini ada tabel, kita lengkapi yuk. Ada 3 bentuk aljabar, 1, 2, dan 3. Kita diminta untuk menentukan banyaknya suku berapa, variabelnya apa, koefisiennya apa, konstantanya apa. Ya. Oke, satu-satu akan kita isi ya, akan kita lengkapi tabel ini. Jadi yang pertama, 3x min 7. 3x min 7 banyak sukunya ada berapa ya? Tadi kan suku itu yang dipisahkan oleh tanda plus atau minus. Tambah atau kurang. Berarti di sini ada 1, 2 gitu ya. Jadi minus ini ikut sama 7 ya. Minus itu ikut sama 7. Berarti di sini sukunya adalah 3x dan minus 7. Berarti ada 2 suku. 2 suku. Itu yaitu 3x dan minus 7. Oke, kemudian variabel. Variabel itu adalah huruf. Huruf atau simbolnya di situ yang huruf apa? X ya, berarti variabelnya adalah X. Dan selanjutnya koefisien. Koefisien itu angka yang menempel pada variabel. Berarti angka yang menempel pada X, yaitu 3. Ini adalah koefisien dari X ya, koefisien dari X harus jelas gitu koefisien dari apa karena nanti kan ada yang variabelnya ada 2 gitu jadi koefisien juga pasti ada 2 gitu ya jadi harus jelas dia koefisien dari variabel apa. Selanjutnya konstanta. Konstanta itu adalah suku yang tidak mempunyai variabel. Berarti apa tuh? 3x minus 7 yang tidak punya variabel siapa? Minus 7 ya. Jadi konstantanya adalah minus 7. Gitu. Oke, selanjutnya. Yang nomor 2.
X plus 2Y plus 8. Banyak suku ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Gitu ya, ada 3 suku. Yaitu 1X, kemudian 2Y, dan 8 ya. Kalau plus enggak ditulis plusnya enggak apa-apa ya. 2Y itu kan plus 2Y. Plus 8 itu kita tulis 8 aja enggak apa-apa. Tuh ada 3 suku ya. Kemudian variabel. Variabel itu adalah huruf. Di situ ada 2 ya hurufnya ya. X dan Y. Berarti variabelnya ada 2, X dan Y. Nah, karena variabelnya ada 2, berarti koefisiennya juga ada 2, yaitu koefisien dari X ya, dan koefisien dari Y. Koefisien dari X berapa tuh? Yang nempel pada X. Angka yang nempel pada X yaitu angka 1. Nih walaupun nggak ada ya, cuman X doang, tapi sebenarnya di sana tuh ada angka 1. Jadi koefisien dari X itu adalah 1. Kemudian kalau koefisien dari Y, berarti yang nempel pada Y, angka 2. Dan yang terakhir konstanta. Konstanta berarti yang tidak mempunyai variabel. Berapa itu? 8. Gitu ya. Oke, satu lagi. 4A minus 3B minus 10. Nah, kita hitung banyak sukunya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ya. 3 suku. 3 suku itu adalah 4A, kemudian min 3B, dan min 10. Ya, ada 3. Variabelnya A dan B. Koefisiennya berarti ada 2. Koefisien A berapa dan koefisien B berapa. Koefisien A berarti yang nempel pada A, yaitu 4. Koefisien B yang nempel pada B, yaitu minus 3. Dan terakhir konstantanya. Konstanta yang tidak punya variabel. Berarti berapa? Minus 10. Gitu ya. Nah, sudah paham ya? Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu suku sejenis. Dalam bentuk aljabar itu ada namanya suku sejenis dan ada yang tidak sejenis, ya. Nah, kita akan membedakan tuh mana yang termasuk suku sejenis, mana yang tidak. Pengertiannya adalah suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama, ya. Memiliki variabel yang sama atau sama-sama konstanta, gitu. Kan konstanta tidak punya variabel kan? Berarti sama-sama tidak punya variabel gitu misalnya. Nah, contohnya ini, coba kita bedakan mana yang termasuk suku sejenis, mana yang tidak. Contoh pertama misalnya 3X dan 10X. Variabelnya sama atau enggak nih? Sama-sama X kan ya? Berarti dia adalah suku sejenis. Ya, suku sejenis. Kemudian kalau 8A dan 3B, variabelnya yang satu A, yang satu B. Berarti tidak sejenis ya. Dia tidak sejenis. Kemudian 6Y dan minus 2Y. Variabelnya sama atau enggak nih? Sama ya, sama-sama Y. Berarti mereka suku sejenis. Kemudian 5X dan 7Y. 5X dan 7Y tidak sejenis ya, karena X sama Y. Selanjutnya 2A dan 4AB. Yang satunya variabelnya A, yang satunya AB. Berarti beda ya, maka dia tidak sejenis. Dan yang terakhir 8A dan 3A kuadrat. Ini kuadrat ya, pangkat 2 ya, maksudnya ini pangkat 2 ya. Nah, ini sejenis atau enggak? Ternyata enggak ya, karena yang satunya itu variabelnya A, yang satunya A pangkat 2 atau A kuadrat, berarti beda ya. Jadi dia tidak sejenis. Oke, next. Nah, sekarang kita akan masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan suku aljabar, tambah dan kurang. Ini gampang banget. Syaratnya adalah yang bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan pada bentuk aljabar itu kalau sukunya sejenis ya. Jadi wajib ya harus suku sejenis. Kalau sukunya tidak sejenis berarti tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangkan. Seperti itu. Contohnya
tentukan hasil dari, ya, ini ada tambah, ada kurang ya kan. 9A ditambah 7A dikurang 4A. Semuanya sukunya sejenis kan ya? Sama-sama A semua. Berarti bisa dihitung, bisa ditambah dan dikurangkan gitu. Hasilnya adalah karena variabelnya sama semua, maka kita tinggal menghitung koefisiennya aja atau angka-angkanya aja. 9 ditambah 7 dikurang 4. Berapa tuh? 9 ditambah 7, 16. Dikurang 4, 12. Ya, berarti 12A. Gitu. Gampang ya? Gitu. Kemudian yang kedua, 3x ditambah 8 ditambah 5x dikurang 6 sama dengan berapa? Nah, ini karena penjumlahan ya, nggak perlu ada kurungnya ya. Kurungnya kita buka aja. Jadinya adalah 3x plus 8, kemudian ditambah 5x dikurang 6 gitu ya. Karena kalau penjumlahan nggak usah pakai kurung aja, lebih mudah. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung. Lihat yang suku sejenis. Yang suku sejenis tuh yang mana aja ya? Suku sejenis berarti yang 3x sama plus 5x. Gitu. Ya, tinggal kita hitung deh. 3x ditambah 5x berapa? 8x. Gitu. Kemudian yang suku sejenis yang lain lagi yaitu yang konstantan, tidak punya variabel. 8 dikurang 6. 8 dikurang 6 yaitu 2 ya. Positif ya. Plus 2. Berarti hasilnya adalah 8x plus 2. Gitu. Itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi harus kita perhatikan suku yang sejenisnya. Gitu. Oke, kita akan lihat contoh yang lainnya. Nah, di sini di tabel ini kita lengkapi ya dengan menghitung penjumlahan dan pengurangan dari bentuk aljabar. Oke, satu-satu akan kita hitung. Yang pertama, 5A ditambah 12B ditambah 4A dikurang 7B. Wah, di situ ada dua variabel ya, ada A, ada B. Berarti karena tambah kurang, maka kita bisa menghitung yang suku sejenis. Coba kita cari yang suku sejenis. Yang mana? 5A sama plus 4A. Ini ya, yang suku sejenis ya. Berarti kita hitung aja. 5A ditambah 4A berapa? 9A. Gitu. Kemudian yang B. Nih, sama-sama B. Kita hitung. 12B ya, plus 12B dikurang 7B. 12 dikurang 7 plus 5 ya. Berarti plus 5B. Gitu. Nah, setelah ini bisa dihitung lagi nggak? 9A ditambah 5B bisa digabungin nggak? Nggak bisa, karena variabelnya berbeda. A sama B, jadi tidak bisa ditambahkan gitu ya. Sehingga seperti ini aja udah selesai. 9A plus 5B. Oke, yang kedua. 10x plus 6y min 4x atau dikurang 4x dikurang 8y. Nah, kita cari dulu mana variabelnya yang sama. Nah, variabel yang sama adalah 10x ya, sama dikurang 4x atau minus 4x. Ya, sama aja ya. Dikurang 4x atau minus 4x sama aja. Kemudian 6y dikurang 8y atau minus 8y. Oke, yang x dulu kita hitung. 10x dikurang 4x. 10 dikurang 4, 6. Berarti 6x. Oke. Kemudian yang y. 6y dikurang 8y. 6 dikurang 8. Berarti hasilnya minus ya. Jadi minus 2y. Oke. Contoh yang ketiga. 9a dikurang 7 ditambah minus 12a ditambah 3. Nah, ini kalau ada kurung kita buka dulu ya kurungnya ya kalau ada kurung. Jadinya adalah 9A dikurang 7, kemudian kalau tambah biasa aja ya, kita buka aja itu. Berapa itu? Tambah
min 12A. Kalau tambah min kayak gini, sama aja plusnya nggak ada ya. Jadi langsung aja nulisnya adalah dikurang 12A. Kemudian ditambah 3. Nah, udah deh kita cari yang variabelnya sama, yang suku sejenis. 9A sama min 12A. Ini 9A dikurang 12A berapa? Min 3A gitu ya. Kemudian min 7 ini ya, min 7 sama plus 3. Min 7 plus 3 berapa ya? Hasilnya yaitu minus 4. Nah, seperti ini hasilnya. Minus 3A minus 4. Oke, yang terakhir, contoh yang terakhir, ini pengurangan nih, pengurangan. Nah, kalau seperti ini, pengurangan gini ya, kurungnya akan kita hilangkan juga, tapi nanti kurangnya ini atau minus ini ya, tanda dikurangin ini akan mempengaruhi yang kurung belakang. Jadinya seperti ini. Ini 4x tetap ya, 4x plus 3y dikurang 8 tetap. Kemudian yang dikurangi ini atau minus ini ngaruh ke sini. Ini jadinya apa? Dikurang x ya. Kemudian kalau ini dikurang min jadinya apa? Dikurang min. Jadi plus ya. Plus 2y. Kemudian min ini ketemu plus 5 jadinya min 5 karena min plus jadinya min 5. Ini. Nah, setelah ini baru deh bisa kita tentukan yang sejenis, yaitu yang X dulu, yang X. Mana tuh? 4X sama minus 1X atau dikurang 1X. Ini tuh kalau X aja berarti kayak sebenarnya di situ tuh ada angka satunya ya. Kalau variabel doang itu sebenarnya di depannya atau koefisiennya itu 1. Berarti berapa? 4X dikurang 1X. Hasilnya adalah 3X. Oke, sekarang yang Y. Plus 3Y sama plus 2Y. Berapa? Plus 3Y plus 2Y plus 5Y. Oke. Kemudian yang terakhir tuh yang nggak ada variabelnya. Minus 8 minus 5. Min 8 min 5 berapa ya hasilnya? Min 13. Min 8 min 5 hasilnya adalah min 13. Nah, sekarang yang berikutnya adalah perkalian dan pembagian suku aljabar. Perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkalian dan pembagian itu nggak ada syarat harus sejenis. Jadi mau sejenis mau tidak sejenis, dua-duanya bisa dikalikan. Ya, tetapi nanti hasilnya berbeda. Nah, kita perhatikan ya contohnya. Di sini ada 2x dikali 3x. Sama sejenisnya ini ya, karena sama-sama x. Nah, cara mengalikannya adalah angka koefisien dikali koefisien. 2 kali 3, 6. Kemudian x kali x. X-nya ada berapa itu? Berarti x kali x, berarti kan x-nya jadi ada 2 kan? Maka x pangkat 2. Gitu. Gampang ya? Nah, kemudian contohnya lagi. Minus 5A dikali 6A. Oke, kita kalikan aja minus 5 kali 6. Berapa tuh? Minus 30. Kemudian A kali A. A-nya jadi 2. A kuadrat. A pangkat 2. Gitu. Itu kalau sejenis ya. Gitu. Oke, sekarang yang suku tidak sejenis. Nah, misalnya 7x dikali 2y. Yang satu x, yang satu y. Ya. Cara mengalikannya adalah angkanya aja koefisiennya dikalikan. 7 kali 2, 14. Kemudian xy. Gitu aja. Udah. Ya kan? Kemudian lagi 9A dikali 3AB. Nah, koefisiennya aja kalikan. 9 kali 3, 27. Kemudian A kali B. A-nya jadi ada berapa tuh? Ada 2 ya, berarti A pangkat 2, B-nya 1.
Seperti ini. Oke, kita akan melihat beberapa contoh perkalian dan pembagian ya. Ini perkalian dulu nih dari yang paling mudah. Yang pertama coba perhatikan 10A kali 3A kali minus 2B sama dengan, nah seperti yang tadi ya, kita kalikan dulu koefisiennya 10 kali 3 kali minus 2. Berapa tuh? Minus 60. Kemudian A kali A pangkat 2, terus kali B. Nah, seperti ini ya jadinya ya. Min 60 A kuadrat B. Gitu. Kemudian contoh yang kedua, 2 kali 3x plus 5 dalam kurung 3x plus 5-nya. Nah, ini 2 ini harus kita kalikan ke semua suku yang ada di kurung, yang ada dalam kurung. Berarti 2 dikalikan 3x, kemudian nanti 2 dikalikan plus 5 juga gitu. Satu-satu, 2 kali 3x, 6x, kemudian 2 kali plus 5, plus 10. Gini ya, 6x plus 10 udah nggak bisa ditambahkan lagi karena yang ini ada variabelnya, yang 10 nggak ada variabelnya. Jadi seperti ini udah selesai. Sama juga yang ketiga nih, 7A kali dalam kurung 5A min 6. Berarti 7A kita kalikan ke masing-masing suku yang di dalam kurung satu-satu. 7A kali 5A. 7 kali 5, 35. A kali A kuadrat ini ya. 75A kuadrat. Kemudian 7A kali minus 6. Berarti minus ya. 7A positif. Minus 6 negatif. Berarti positif kali negatif jadi negatif. 7 kali 6, 42. Terus ada A-nya. Jadi hasilnya adalah 35A kuadrat dikurang 42A. Nah ini juga nggak bisa dikurangin karena yang depan variabelnya A kuadrat, yang belakang variabelnya A. Jadi udah selesai seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang yang bawah nih, contoh yang bawah. Di sini ada dua kurung ya, ada dua kurung dikalikan X plus 3 dikali X plus 2. Nah, kalau seperti ini caranya ada dua macam ya. Caranya yang pertama, nih yang pertama X kalikan X ya, jadi X dikalikan sama kurung yang belakang. X kali X, kemudian X kalikan plus 2, gini ya. Kemudian setelah itu nanti yang 3 nih, yang plus 3 kalikan yang belakang juga semuanya. 3 kali X, kemudian 3 kalikan plus 2 gitu. Oke, masing-masing kita kalikan. X kali X, berarti X kuadrat. Kemudian X kalikan plus 2, berarti plus 2X. Lalu yang 3, 3 dikalikan X, ini positif ya. Terus positif 3, X-nya juga positif, berarti positif 3X. Kemudian yang terakhir plus 3 dikali plus 2, berarti plus 6. Gini ya. Kemudian ya ada yang bisa ditambahin nih. 2X sama 3X bisa ditambahin ya. Jadi kita sederhanakan, 2X tambah 3X jadinya adalah plus 5X, kemudian plus 6. Seperti ini udah selesai juga nih hasilnya karena variabelnya udah beda semua, jadi nggak bisa ditambahin lagi. Nah, ini cara yang pertama seperti ini ya. Kemudian cara yang keduanya, nanti kalian bisa milih mau pakai cara yang mana. Ini yang X yang depan ini ya, yang X plus 3, yang X depan itu, kita kalikan sama yang kurung yang belakang, X plus 2. Kemudian setelah X, lalu yang plus 3. Ini yang plus 3 ya, sama aja berarti ditambah 3, dikali, ya 3-nya itu dikali yang belakang juga, X plus 2 seperti ini. Ya, berarti nanti ini X-nya kita kalikan ke dalam kurung, 3-nya juga kita kalikan dalam kurung juga gini. Ya, masing-masing dikalikan dalam kurung, nanti hasilnya akan sama, yaitu X kuadrat plus 5X plus 6. Ya, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Gitu. Oke, contoh yang berikutnya kalian. A plus 7 kali A minus 2. Ini kurung juga ya. Coba kita kalikan pakai cara yang ini ya, yang pertama ya. Berarti A kita kalikan ke kurung yang belakang, ini. Kemudian nanti yang 7 juga kita kalikan
kurung yang belakang. Seperti ini. Oke, satu-satu kita kalikan. A kali A kuadrat. Kemudian A kali minus 2. A kali minus 2 berarti minus 2A. Ini kan 2-nya kan minus kan? Jadi hasilnya minus 2A. Kemudian plus 7 kali A. Berarti plus 7A. Dan yang terakhir plus 7 kali minus 2. Plus kali minus. Berarti minus 14. Ini ya. Oke. Nah, ini variabelnya ada yang sama nih. Min 2A sama plus 7A ada yang sama. Berarti ini bisa kita satukan, bisa kita sederhanakan. Jadinya adalah A kuadrat, kemudian minus 2A ditambah 7A, min 2 ditambah 7 plus 5 ya. Jadi plus 5A min 14. Nah, ini udah selesai. Nggak bisa lagi ditambah atau kurangkan karena variabelnya udah beda semua. Ya, seperti ini udah selesai. Kemudian contoh yang terakhir tentang perkalian. Ini juga sama ya, ada dua kurung seperti ini, berarti kita kalikan sama dengan yang sebelumnya. Ini 2Y kita kalikan ke kurung yang belakang. Kemudian minus 1 kita kalikan kurung yang belakang. Nah, satu-satu kita kalikan, coba. 2Y kali Y. 2Y kali Y berarti 2Y kuadrat. Kemudian 2Y kali plus 5. 2Y kali plus 5. Berarti plus 10Y. Lalu minus 1 kali Y. Minus 1 kali Y berarti minus 1Y. Atau minus Y aja ya, sama aja ya. Minus 1Y atau minus Y sama aja. Kemudian terakhir minus 1 kali plus 5. Minus kali plus. Minus. Atau dikurang ya. 5. Nah, kemudian jangan lupa itu masih ada yang variabelnya sama tuh, Y sama Y ya. Ini Y itu maksudnya ini 1Y ya, tadi yang. Berarti hasilnya adalah 2Y kuadrat, kemudian 10Y dikurang 1Y. Plus 9Y. Min 5. Atau dikurang 5. Udah selesai. Oke, selanjutnya. Sekarang contoh tentang pembagian. 15A dibagi 3. 15A dibagi 3. Ya, karena yang bawah nggak ada variabelnya ya, berarti gampang aja nih, 15 sama 3 langsung bagi aja. 15 bagi 3, 5. Kemudian A, kasih A. Jadi 15A per 3 sama aja 5A. Udah selesai. Gitu ya. Kemudian yang kedua, 36X dibagi 4X. Nah, ini sama-sama ada variabelnya nih. Masing-masing aja kita bagi ya. Ini 36, kita bagi 4. 36 bagi 4, 9. Kemudian X bagi X. Coret aja X bagi X, habis ya. 1. Ya kan? Berarti 1 bagi 1, 1. Berarti sama aja. 9 aja hasilnya ya, karena X-nya habis. Kemudian yang contoh ketiga, 45A pangkat 3 B dibagi 5AB. Nah, kalau kayak gini, ini sama aja kita tulis misalnya gini. 45, ini kan A-nya ada 3 kan, pangkat 3. Kita tulis aja 3. 1, 2, 3. Terus ada B. Ini titik ya, kali maksudnya ya. Kali. Kemudian per 5 kali A kali B. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan jelas tuh. A-nya bisa dicoret 1, ya kan? Kemudian B-nya juga bisa dicoret. Terus 45-nya kita coret juga. Berapa tuh 45 bagi 5? 9 ya. Jadi hasilnya adalah 9. Terus masih sisa apa tuh variabelnya? A kuadrat ya. A kuadrat. Seperti ini. Jadi hasilnya 9A kuadrat gitu. Atau